Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa sih doaku belum juga dijawab?" Atau mungkin merasa, "Kenapa hidupku terasa begitu berat? Apakah Allah masih mendengarkanku?" Ada kalanya kita tidak meragukan keberadaan Allah. Yang kita pertanyakan adalah, apakah Allah masih memperhatikanku, mendengarkan doa-doaku? Kalau hari ini kamu pernah merasakan hal seperti itu, maka surat Ad-Duha adalah salah satu surat paling indah yang Allah turunkan untuk menenangkan hati kita. Bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk setiap hati yang pernah merasa lelah, cemas, atau seolah ditinggalkan. Mari kita tadaburi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hening Hati Jurnal, ruang untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, kembali mendekat kepada Allah melalui tadabur Al-Quran dan Quran Journaling. Sebelum aku mulai, izinkan aku menyampaikan bahwa aku Hening Hati. Aku adalah seorang ibu yang sedang belajar memaknai Al-Quran. Aku bukan ustazah ataupun ahli tafsir. Apa yang kubagikan dalam video ini merupakan rangkuman dari penjelasan para ulama dan beberapa penjelasan dari kitab tafsir. Jika ada kekeliruan, itu sepenuhnya berasal dari keterbatasanku, dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita hari ini sebagai jalan untuk semakin mencintai Al-Quran, memahami maknanya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa surat Ad-Duha memiliki hubungan yang sangat erat dengan surat Al-Insyirah. Ad-Duha menjelaskan berbagai nikmat lahiriah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Sedangkan surat Al-Insyirah menjelaskan nikmat batin, berupa kelapangan dada, kekuatan hati, dan pertolongan Allah. Karena itu, kedua surat ini sering dipelajari sebagai satu rangkaian. Jika benar-benar dipahami dan diamalkan, insya Allah, keduanya akan membantu kita memandang hidup dengan lebih tenang, sehingga beban dunia terasa lebih ringan. Sebelum memahami setiap ayatnya, mari kita lihat mengapa surat ini diturunkan. Pada suatu masa, wahyu dari Allah sempat terhenti selama beberapa hari. Ada riwayat yang menyebutkan sekitar 2 atau 3 malam. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa saat itu Rasulullah sedang dalam keadaan sakit. Bagi Rasulullah, berhentinya wahyu bukan sekedar jeda. Beliau sangat merindukan kalam Allah. Beliau merasa sedih. Beliau gelisah. Di saat itulah datang Ummu Jamil, istri Abu Lahab, paman Rasulullah, yang mengejek Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau telah ditinggalkan Tuhannya. Dalam ejekan itu, ia bahkan menyebut bahwa setannya Muhammad telah meninggalkannya sebagai bentuk penghinaan terhadap wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Lalu, Allah sendirilah yang menjawab ejekan itu melalui turunnya surat Ad-Duha. Namun, para ulama juga menjelaskan adanya hikmah lain di balik terhentinya wahyu. Allah ingin mendidik Rasulullah dan para sahabat agar tidak sekedar menunggu turunnya ayat demi ayat, tetapi benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan wahyu yang telah turun. Selama 3 tahun kurang lebih dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah membina para sahabat dengan ilmu, iman, dan pengamalan Al-Quran sebelum akhirnya datang perintah berdakwah secara terbuka. Di sini ada pelajaran besar untuk kita. Hari ini banyak di antara kita yang berlomba menghafal Al-Quran, mengejar target khatam, atau memperbanyak bacaan. Semua itu tentu sangat baik. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga dipahami, direnungkan, dan diamalkan. Mungkin inilah yang menjadi pengingat bagi kita semua, karena satu ayat yang benar-benar diamalkan seringkali lebih berpengaruh dibanding puluhan ayat yang hanya lewat di lisan. Dan mungkin inilah alasan Allah mempertemukan kita dengan Hening Hati Jurnal, bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk memberi ruang bagi hati agar lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Sekarang kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-duha, demi waktu duha. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Duha adalah waktu ketika matahari telah terbit, namun sinarnya masih lembut, tidak menyengat, tapi hangat dan menenangkan. Sebagian ulama memaknainya secara hakiki, yaitu Allah benar-benar bersumpah dengan waktu duha sebagai salah satu tanda kebesarannya. Namun sebagian ulama juga memaknainya secara majazi atau kiasan.
Waktu duha melambangkan masa-masa kehidupan yang terang, yang tenang, yang penuh harapan, dan penuh kebahagiaan. Menariknya, di banyak surat Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan waktu. Di waktu subuh, pada waktu fajar, pada waktu malam, seakan Allah sedang mengingatkan bahwa waktu adalah nikmat yang sangat mahal. Suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakannya. Misalnya, sebagai seorang ibu, waktunya dipakai untuk apa saja. Atau sebagai seorang content creator, konten apa yang ia tinggalkan untuk manusia, apakah akan menjadi amal jariah, atau justru menjadi sesuatu yang akan terus mengalir dosanya. Karena waktu yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Lalu kita masuk ke ayat kedua. Wallaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Jika ayat pertama menggambarkan terang, maka ayat kedua menggambarkan gelap. Secara hakiki, Allah bersumpah demi malam ketika seluruh alam menjadi tenang. Namun secara kiasan, malam juga menggambarkan fase hidup yang berat. Fase ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Fase ketika doa terasa belum dijawab. Fase ketika hati dipenuhi kecemasan. Tapi bukankah hidup memang seperti itu? Kadang kita berada di waktu duha, semua terasa mudah, rezeki lancar, keluarga sehat, hati lapang. Namun di waktu lain, hidup terasa seperti malam yang sangat gelap. Allah menyebut keduanya dalam satu rangkaian. Seolah ingin mengajarkan bahwa terang dan gelap adalah bagian dari perjalanan hidup seorang mukmin. Dan keduanya sama-sama berada di bawah pengaturan Allah. Lalu ayat ketiga, Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Inilah inti dari surat Ad-Duha. Allah tidak berkata, aku akan kembali kepadamu. Allah justru berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Perhatikan perbedaannya. Bukan Allah yang pergi, tapi hati kita yang kadang merasa jauh ketika sedang diuji. Ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah. Ayat ini juga menjadi penghiburan bagi setiap orang yang pernah merasa doanya belum dijawab. Yang mungkin sedang kehilangan pekerjaan, yang sedang menunggu kesembuhan, yang sedang berjuang melunasi hutang, yang sedang jauh dari keluarga, yang menangis diam-diam setiap malam. Allah tahu, Allah melihat, dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus kembali kepadanya. Mungkin jawaban Allah belum datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi kasih sayangnya tidak pernah berhenti. Karena nikmat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan memiliki hati yang tetap dekat kepada Allah di tengah masalah. Maka ketika hidup terasa gelap, janganlah buru-buru menyimpulkan bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi, justru di saat itulah Allah sedang menguatkan imanmu, sebagaimana Dia menguatkan hati Rasulullah melalui turunnya surat Ad-Duha. Setelah Allah menenangkan Rasulullah dengan kalimat, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, Allah belum berhenti. Karena terkadang saat hati sedang sedih, kita masih bertanya, kalau Allah benar-benar menyayangiku, lalu kenapa hidupku masih seperti ini? Nah, jawabannya ada pada ayat berikutnya. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, kehidupan akhir itu lebih baik bagimu daripada kehidupan yang sekarang. Ayat ini memiliki makna yang sangat luas. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Allah sedang menghibur Rasulullah. Wahai Muhammad, jangan bersedih karena keadaanmu hari ini. Karena apa yang akan Allah berikan nanti jauh lebih baik daripada apa yang sedang engkau alami sekarang. Makna ini berlaku dalam dua sisi. Yang pertama, kehidupan akhirat memang jauh lebih baik daripada dunia. Dunia adalah tempat kita berlelah-lelah mencari bekal. Di dunia ada rasa sakit, ada kehilangan, ada air mata, ada perpisahan. Tapi semua itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Karena itulah Rasulullah termasuk manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Beliau memilih apa yang ada di sisi Allah daripada gemerlapnya dunia. Namun, para ulama juga menjelaskan makna lain, bahwa setiap fase kehidupan Rasulullah
selalu menjadi lebih baik daripada fase sebelumnya. Imannya semakin sempurna, akhlaknya semakin mulia, risaullahnya semakin kuat. Hingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan mencapai kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh manusia manapun. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin ayat ini mengajarkan satu pertanyaan sederhana. Apakah hari ini aku lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu? Karena ukuran hidup seorang mukmin bukan hanya bertambahnya usia, tetapi bertambahnya kedekatan kepada Allah. Mungkin rezeki belum sebanyak yang kita harapkan, tapi sholat kita lebih khusyuk. Mungkin jabatan belum naik, tetapi hati lebih sabar. Mungkin rumah belum lebih besar, tetapi syukur kita semakin luas. Bukankah itu juga bentuk lebih baik? Namun di satu sisi Allah juga tahu manusia itu mudah khawatir. Kita sering bertanya di dalam hati, kalau masa depanku memang akan lebih baik, apakah Allah benar-benar akan mencukupiku? Maka Allah menjawabnya melalui ayat berikut, yaitu ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fataradoh. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu sehingga engkau menjadi ridho. Perhatikan satu hal yang sangat indah. Allah tidak menyebutkan apa yang akan diberikan. Allah hanya mengatakan, aku akan memberimu. Kenapa? Karena karunia Allah tidak terbatas pada satu bentuk saja. Bisa berupa ketenangan hati, bisa berupa jalan keluar, bisa berupa rezeki, bisa berupa keluarga yang baik, bisa berupa ilmu, bisa berupa kesehatan, dan puncak dari semua karunia itu adalah surga. Sebagian ulama bahkan menyebut ayat ini sebagai salah satu ayat yang paling memberi harapan bagi umat Islam. Karena Allah tidak hanya berjanji memberi, tetapi memberi hingga kita benar-benar ridho atau puas. Masya Allah. Bukankah selama ini yang sering kita lakukan justru sebaliknya? Kita sering berkata, kalau Allah mengabulkan keinginanku, baru aku akan puas atau ridho. Padahal Allah mengajarkan, aku akan terus memberi hingga akhirnya hatimu belajar ridho. Kadang yang berubah bukan keadaan, tapi hati kita. Dan ketika hati sudah ridho kepada Allah, sesuatu yang terasa sedikit, rasanya cukup. Sesuatu yang rasanya berat, terasa ringan. Karena hati yang ridho adalah karunia yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Lalu, bagaimana Allah membuktikan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan Rasulullah? Allah tidak meminta Rasulullah melihat masa depan. Allah justru mengajak beliau untuk melihat ke belakang. Melihat perjalanan hidup yang telah Allah susun sejak kecil. Masuk ke ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Ia melindungimu? Rasulullah bahkan belum sempat mengenal ayahnya. Beliau lahir dalam keadaan ayahnya telah wafat. Kemudian ibunya meninggal saat beliau masih kecil. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya. Tak lama kemudian sang kakek juga wafat. Lalu Allah menghadirkan Abu Thalib untuk mengasuh beliau. Lihatlah, sejak awal kehidupan Rasulullah dipenuhi oleh ujian. Tetapi di balik setiap ujian, Allah selalu menghadirkan penjagaannya. Tidak pernah sekalipun Allah membiarkan beliau sendirian. Dan mungkin kalau hari ini kita melihat kembali ke dalam perjalanan hidup kita juga akan menemukan jejak yang kurang lebih sama. Bukankah ada begitu banyak masa sulit yang dulu kita kira kita tidak akan mampu lewati? Tapi ternyata Allah sudah menolong kita. Mungkin lewat seseorang, mungkin lewat pekerjaan, mungkin lewat keluarga, mungkin lewat sesuatu yang saat itu bahkan kita tidak sadari. Mengingat pertolongan Allah di masa lalu akan membuat hati lebih tenang menghadapi hari ini. Karena Allah yang dulu menolong adalah Allah yang sama yang sedang menemani kita hari ini. Lalu masuk ke ayat ke-7. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Dia mendapatimu belum mengetahui petunjuk, lalu Dia memberikan petunjuk. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bukan berarti Rasulullah pernah tersesat dalam kesyirikan. Maknanya adalah beliau belum mengetahui syariat dan wahyu sebelum Allah mengangkat beliau menjadi Rasul. Kemudian
Allah membimbing beliau dengan Al-Quran. Ini juga nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat ilmu, nikmat mengenal Islam, nikmat bisa membaca Al-Quran, nikmat diberi kesempatan bertaubat. Karena tanpa petunjuk Allah, kita semua tidak akan tahu jalan pulang kepadanya. Maka ketika hidup terasa berat, cobalah ingat kembali nikmat yang sering tidak terlihat. Bukan hanya harta, tetapi juga ilmu, iman, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk masih bisa bersujud hari ini. Kadang bukan karena nikmat itu kecil, tetapi karena kita terlalu terbiasa memilikinya. Setelah Allah mengajak Rasulullah mengingat masa kecilnya sebagai seorang yatim dan mengingat nikmat petunjuk yang Allah berikan, Allah menyebut satu nikmat lagi. Nikmat yang sering kali juga menjadi kegelisahan kita hingga hari ini, yaitu tentang rezeki. Sekarang kita masuk ke ayat ke-8. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Rasulullah pernah hidup dalam keterbatasan. Beliau mengembalakan kambing sejak kecil. Beliau bekerja keras untuk mencari nafkah. Kemudian Allah melapangkan rezekinya. Allah mempertemukan beliau dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang saudagar yang mulia. Namun yang lebih indah, harta itu tidak menjadikan Rasulullah semakin mencintai dunia. Justru seluruh nikmat itu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Di sini, kita belajar satu pelajaran penting. Rezeki bukan sekedar tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang bagaimana menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi penuh keberkahan. Ada pula yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya tidak pernah merasa cukup. Karena sesungguhnya, kecukupan yang paling besar bukan hanya ada di rekening kita, tetapi ada di dalam hati. Maka, ketika kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan hanya bertanya, berapa yang aku punya, tetapi tanyakan juga, untuk apa Allah menitipkan semua ini kepadaku? Karena setiap nikmat selalu membawa amanah, harta untuk bersedekah, ilmu untuk diajarkan, waktu untuk digunakan dalam kebaikan, pengalaman hidup untuk menguatkan orang lain, dan juga untuk diri kita sendiri. Setelah Allah mengingatkan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada Rasulullah, sekarang Allah mengajarkan bagaimana cara mensyukurinya. Karena syukur bukan hanya diucapkan, syukur juga terlihat dalam sikap kita kepada sesama. Kita masuk ke ayat ke-9, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Mengapa Allah menyebut anak yatim terlebih dulu? Karena Rasulullah pernah merasakan menjadi seorang yatim. Beliau tahu rasanya bagaimana kehilangan. Beliau tahu bagaimana rasanya membutuhkan kasih sayang. Karena itu Allah mengingatkan beliau. Jangan pernah membuat anak yatim merasakan luka yang sama. Pelajaran ini juga berlaku bagi kita. Tidak semua orang kehilangan orang tuanya. Tetapi banyak orang sedang kehilangan sesuatu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pasangan, ada yang kehilangan kesehatan, dan ada yang kehilangan harapan. Mungkin hari ini kita tidak bertemu anak yatim, tapi kita bertemu seseorang yang sedang terluka. Dan bisa jadi senyuman kita, sapaan kita, atau perhatian kecil kita adalah bentuk kasih sayang Allah yang sampai kepadanya melalui kita. Masuk ke ayat 10. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta, janganlah engkau menghardiknya. Ayat ini mengajarkan adab yang sangat indah. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Kadang kita memang tidak mampu untuk membantu. Kadang kita memang harus mengatakan tidak. Tetapi Islam mengajarkan bahwa cara menolak pun adalah ibadah. Jangan menghardik. Jangan merendahkan. Jangan membuat orang lain semakin terluka. Bayangkan, betapa beratnya seseorang hingga akhirnya ia meminta bantuan. Mungkin ia sudah menahan malu. Mungkin ia sudah berusaha sendiri. Mungkin meminta adalah pilihan terakhirnya. Kalaupun kita belum bisa membantu dengan harta, setidaknya bantulah dengan kelembutan. Karena kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Lalu tibalah pada penutup surat, satu ayat yang menjadi jawaban tentang apa yang seharusnya kita lakukan
setelah menerima begitu banyak nikmat dari Allah. Ayat ke-11, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Apakah ini berarti kita harus memamerkan semua yang kita miliki? Tentu tidak. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk syukur, bukan sebagai bentuk kesombongan. Ketika Allah memberikan ilmu, bagikanlah ilmu tersebut. Ketika Allah memberikan harta, jadikanlah ia jalan untuk bersedekah. Ketika Allah memberikan pengalaman hidup, jadikan ia penguat bagi orang lain. Ketika Allah memberikan hidayah, sebarkanlah dengan dakwah yang penuh kelembutan. Semua nikmat berasal dari Allah, dan nikmat akan semakin terasa ketika menjadi manfaat bagi sesama. Mungkin inilah konsep besar yang Allah ajarkan dalam surat Ad-Duha. Apa yang kita terima dari Allah, jangan berhenti pada diri kita sendiri. Biarkan nikmat itu mengalir, menjadi cahaya, menjadi manfaat, menjadi amal jariah. Jika kita renungkan, surat Ad-Duha mengajarkan 3 langkah yang sangat indah ketika hidup terasa berat. Pertama, lihatlah ke depan dengan harapan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan apa yang Allah siapkan nanti jauh lebih baik daripada apa yang kamu bayangkan. Yang kedua, lihat ke belakang. Ingat kembali semua pertolongan Allah yang pernah kamu rasakan. Bukankah ada begitu banyak masalah yang dulu kamu kira tidak akan selesai, namun ternyata Allah menolongmu. Yang ketiga, lihatlah ke sekelilingmu. Jadilah jalan kebaikan bagi orang lain. Karena salah satu cara Allah meringankan beban hati kita adalah dengan menjadikan kita bermanfaat bagi sesama. Sahabat, sebelum kita menutup tadabbur hari ini, izinkan saya mengajak sahabat berhenti sejenak. Mungkin setelah video ini selesai, kalian bisa ambil buku jurnal kalian, atau cukup buka catatan di ponsel kalian. Lalu renungkan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, nikmat apa yang selama ini Allah sudah berikan kepadaku, tapi seringkali justru aku lupakan? Pertanyaan kedua, kalau aku melihat perjalanan hidupku ke belakang, pertolongan Allah mana yang paling membuatku berkata, ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Lalu pertanyaan ketiga, hari ini, nikmat apa yang bisa kubagikan kepada orang lain? Apakah hartaku, ilmuku, waktuku, doaku, perhatianku, atau mungkin cukup dengan menjadi seseorang yang lebih lembut kepada sesama? Mungkin dari situlah Allah akan kembali meringankan hati kita. Sahabat, terima kasih sudah menemani tadabbur hari ini. Semoga surat Ad-Duha mengingatkan kita bahwa ketika hidup terasa gelap, itu bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan cahaya yang belum mampu kita lihat hari ini. Jika video ini terasa bermanfaat, semoga teman-teman bisa membagikannya kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan penguatan dari Al-Quran. Dan jika sahabat ingin terus belajar memahami Al-Quran dengan cara yang sederhana, yang tenang dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Hening Hati Jurnal akan menemani perjalanan itu. Saya mengunggah video tadabbur baru setiap Jumat malam, agar kita bisa memulai akhir pekan dengan kembali mendekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hati kita, penyejuk jiwa kita, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.